Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kanor, bapak-bapak dan saudara sekalian jamaah ketarjian PCM Kanor yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa tetap istiqomah dalam upaya kita mentradisikan kajian ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah kita, kepada qudwah kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah kajian kita masih berbicara tentang Kiai Dahlan atau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di minggu yang lalu kita sudah mengkaji tentang sosok Kiai Dahlan yang merupakan Kiai Kristolog, dan bagaimana perdebatan Kiai Dahlan dengan beberapa pemuka agama Kristen, dengan pastor dan juga dengan pendeta. Yang lebih menarik, ternyata salah satu dari faktor berdirinya Muhammadiyah itu respon Kiai Dahlan terhadap gerakan kristenisasi di Indonesia, baik yang berasal dari Zending Protestan maupun misi Katolik. Dan juga kita sudah kaji buku kristologi yang sering dirujuk oleh Kiai Dahlan, itu namanya apa Pak? Masih ingat atau enggak? Lupa, yang kemarin memang ngajinya sekedar pengetahuan, enggak perlu diingat-ingat. Kenapa? Karena hubungannya dengan apa? Ajaran Kristen. Bukunya Idharul Haq yang ditulis oleh Syekh Rahmatullah Al-Hindi. Syekh Rahmatullah Al-Hindi. Buku yang berisi tentang kritik Syekh Rahmatullah Al-Hindi terhadap Bible. Apakah Bible itu wahyu Allah atau tidak? Dan juga mengkritik tentang konsep Trinitas, di antaranya tentang apa? Konsep ketuhanan Yesus Kristus. Sudah kita kaji ya kemarin. Nah, untuk kali ini kita kembali lagi ke bukunya Kiai Haji Raden Najib. Ini buku yang cukup penting Pak, karena memberikan gambaran terhadap pemikiran Kiai Dahlan. Karena Kiai Dahlan tidak pernah menulis sebuah kitab, tapi pemikiran Kiai Dahlan itu didokumentasikan oleh dua murid beliau. Yang pertama Kiai Haji Raden Najib, yang kedua Kiai Suja. Ini dua tokoh yang penting dalam mendokumentasikan pemikiran keagamaan Kiai Dahlan. Dan insya Allah nanti kita akan coba kaji tentang Kiai Dahlan dan pandangan beliau terhadap tasawuf. Kiai Dahlan dan pandangan beliau terhadap apa? Tasawuf. Apakah Kiai Dahlan itu ulama atau seseorang yang mengikuti tasawuf atau sufi? Ulama sufi atau enggak? Sufi itu suka film India. Sufi atau enggak? Apakah Kiai Dahlan sufi? Jawabannya jenengan apa tadi? Tidak. Kenapa Pak? Karena Muhammadiyah anti apa? Anti tasawuf. Jadi banyak di kalangan orang Muhammadiyah itu yang
agak alergi terhadap apa? Tasawuf itu. Sufi itu. Karena identik praktik tasawuf itu identik dengan apa Pak? Thariqah gitu. Ada mursyid, ada murid, ada baiat. Kalau orang Muhammadiyah kan nggak ada yang berthariqah. Ada atau nggak Pak? Misalnya Syadziliyah, Muhammadiyah Syadziliyah. Kalau apa? Naqsabandiyah ya Muhammadiyah Naqsabandiyah. Jenengan mencukupkan satu saja, Muhammadiyah ya sudah. Jadi tasawuf itu identik dengan apa? Thariqah. Dengan apa? Thariqah. Dan tradisi thariqah memang jarang diketahui oleh warga Muhammadiyah. Dan bahkan tasawuf sendiri itu juga agak apa Pak? Orang warga Muhammadiyah agak alergi terhadap istilah apa? Tasawuf, iya kan? Betul atau enggak? Betul. Nah, untuk menjawab apakah keidahan seorang sufi atau mempraktekkan ajaran apa? Tasawuf. Di dalam bukunya Kiai Haji Radin Hajid ketika menceritakan tentang buku-buku yang mempengaruhi pemikiran Kiai Dahlan. Ini sering kita sampaikan ya, berulang-ulang karena saking pentingnya. Kiai Haji Radin Hajid ketika menceritakan intelektual background Kiai Dahlan itu menceritakan kitab yang beliau baca atau yang sering di refer atau dirujuk oleh Kiai Dahlan. Beda dengan bukunya Kiai Suja. Kalau di bukunya Kiai Suja itu lebih banyak menceritakan tentang siapa saja guru Kiai Dahlan, bahkan bagaimana perjalanan hajinya itu diceritakan secara detail oleh Kiai Suja. Tapi kalau Kiai Hajid itu hanya lebih fokus pada pemikiran, sehingga beliau tidak menjelaskan tentang gurunya, tapi buku yang atau kitab yang Kiai Dahlan rujuk atau baca. Diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, kitab-kitab yang umum dikaji oleh ulama Nusantara atau ulama Jawa atau Kiai Jawa. Fikihnya ya fikih Syafi'i. Dan yang menarik Pak, saya belum menemukan data yang cukup penting gitu. Ternyata ulama-ulama Muhammadiyah dulu itu banyak merefer kitabnya Pak, kitab fikih itu kitab Al-Manhaj Al-Qawim atau Al-Minhaj Al-Qawim. Tahu atau enggak Pak? Enggak tahu yes. Lagi. Tapi pernah dengar ya? Ya baru saja. Al-Minhaj Al-Qawim, ada juga yang menyebutnya Al-Manhaj Al-Qawim. Itu kitab fikih yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami yang merupakan syarahnya Al-Muqaddimah Al-Khadramiyah yang ditulis oleh Syekh Bafadul, seorang ulama Yaman Pak. Itu kitab fikih hanya bicara dari Thaharah sampai haji. Hanya ibadat saja, tidak bicara muamalat pernikahan, munakahat muamalat jual beli, munakahat pernikahan, enggak juga bicara tentang jinayat atau kriminalitas, itu tidak. Hanya fokus masalah ibadah. Itu banyak dirujuk dan dikaji oleh ulama Muhammadiyah di waktu awal. Mungkin suatu saat kita akan telusuri Pak. Karena sejarah itu penting karena supaya kita lebih paham bagaimana terjadinya proses pergeseran pemikiran di Muhammadiyah. Dan kita nanti semakin kuat dalam menelaah bagaimana perkembangan pemikiran di
Muhammadiyah, tidak langsung ujuk-ujuk tarjih gitu. Atau ujuk-ujuk tarjih itu ada proses. Ada prosesnya, baik secara historitas maupun bagaimana pendapat itu muncul. Oke, kembali ke tadi. Kemudian dalam bidang akidah, Kiai Dahlan banyak merujuk pada kitab-kitab yang beraliran Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi tidak usah disingkat Aswaja. Apakah Muhammadiyah itu Aswaja? Jawabannya tidak. Tidak. Tapi apakah Muhammadiyah Ahlussunnah wal Jamaah? Iya. Bedanya kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu milik bersama. Aswaja anak dia. Ya, kalau Aswaja itu milik khas tetangga sebelah. Ditambahi an-Nahdiyah. Aswajanu. Jenengan kalau gitu Muhammadiyah Aswajamu jadi. Karena Muhammadiyah sekarang kan semuanya pakai mu tuh. Pakai mu tuh ya. TV-mu, lazismu, apalagi Pak. Uangmu, sebuah produk dikasihmu itu mesti Muhammadiyah. Nah, oleh sebab itu Muhammadiyah itu cukup Ahlussunnah wal Jamaah, tapi tidak perlu disingkat Aswaja. Terus yang ketiga ini yang menarik, dan dalam hal ilmu tasawuf Kiai Dahlan merujuk kepada Imam Ghazali. Berarti Kiai Dahlan merujuk pada kitab apa? Tasawufnya Imam Ghazali. Di bukunya Kiai Haji Raden Najid itu paling enggak ada 2 kitab yang disebutkan oleh Kiai Haji Raden Najid dari kitabnya Imam Ghazali. Itu kitab Bidayatul Hidayah. Kemudian magnum opusnya Ghazali yaitu apa Pak? Ihya Ulumuddin. 2 itu. Bidayatul Hidayah itu kitab tasawuf level bawah. Jadi pendekatannya syariat, thariqah terus hakikat. Jadi perpaduan antara fikih dan tasawuf. Kalau Ihya Ulumuddin juga iya, tapi Ihya Ulumuddin itu apa? Pembahasannya lebih dalam. Kalau Ihya kan pembahasannya yang pertama rubu al-ibadat, seperempat masalah ibadah. Rubu al-muamalat, seperempat masalah apa? Muamalat. Terus rubu al-muhlikat, persoalan yang membahayakan. Ya, contohnya akhlak-akhlak yang jelek gitu. Kemudian al-munjiyat, akhlak-akhlak yang menyelamatkan. Itu isi dari Ihya Ulumuddin. Tapi bicara tentang dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ini tenang lah. Ya dari bangun tidur atau dari tidur sampai tidur lagi. Ya kan intinya kan gitu Pak. Kita bangun tidur apa? Sholat subuh. Kemudian habis sholat subuh zikir. Nanti sampai apa? Terbenam matahari. Sholat kok terbenam matahari? Terbit matahari. Terus sholat duha. Terus cari maisha. Pokoknya gitulah. Itu kan nanti berakhir dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya? Ya memang isinya kayak gitu. Oke. Terus kitab yang kedua, kelompok kitab kedua itu kitab-kitab yang berasal dari tokoh-tokoh pembaru. Ya di antaranya kitab Risalatul Tauhid Muhammad Abduh. Buku ini dulu sangat terkenal di kalangan tokoh Muhammadiyah. Risalatul Tauhid Syekh Muhammad Abduh. Isinya kitab akidah Asy'ariyah tapi lebih filosofis gitu. Lebih mengedepankan rasionalitas. Tafsir Juz Amma Muhammad Abduh. Kemudian
Kiai Dahlan juga membaca kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah, terus Idharul Haq dan seterusnya. Berarti dari kitab-kitab yang disampaikan oleh Kiai Raden Hajid menunjukkan Kiai Dahlan itu gemar membaca kitab Ihya Ulumuddin. Dan bahkan sendiri, bahkan ya, Kiai Haji Raden Hajid ketika menjelaskan tentang amal soleh itu, amal soleh ya, kan Kiai Dahlan itu di antara surat yang diajarkan oleh muridnya itu dikasih istilah sama Kiai Haji Raden Hajid itu 17 kelompok ayat Quran. Ada 17 kelompok ayat Quran yang sering diulang-ulang oleh Kiai Dahlan. Ya, contoh yang paling populer, Pak, itu Al-Ma'un. Maka Kiai Dahlan itu julukannya ya Kiai Al-Ma'un atau Kiai Ar-Ra'aital. Mengajarkan Al-Ma'un berapa bulan, Pak? 3 bulan. Wal Asr itu lebih lama, atau Al Asr itu lebih lama, tapi tidak sepopuler Al-Ma'un. Wal Asr itu berapa bulan, Pak? 7 bulan. 7 bulan. Al-Ma'un 3 bulan, Wal Asr atau Al Asr itu 7 bulan. Berarti 7 plus 3 itu 10 bulan. Tambah 2 bulan lagi jadi setahun. Jadi setahun itu cuma belajar 2 surat. Nek jenengan jadi santrinya yang jalan, lu enak mutung tuh, lu enak tetap ngaji. Mutung mesti bosen ya. Masa yang diajar kon Al-Ma'un saja. Koyok gak iso apa? Lihat. Tapi ternyata model pengajaran kayak gitu betul-betul membekas, karena Kiai Dahlan itu memiliki pemahaman atau metode belajar Al-Quran. Ketika kita belajar Al-Quran, yang pertama dibaca secara tartil, yang kedua dipahami. Bagaimana cara memahaminya? Yaitu yang pertama tahu artinya, tahu maksudnya, tahu tafsirnya. Kemudian yang keempat dan kelima ini susah, Pak. Kita lihat ayat itu perintah atau larangan. Kalau perintah, sudahkah kita melakukannya? Kalau larangan, sudahkah kita meninggalkannya? Itu yang paling susah, yang itu, Pak. Kita yang nggak bisa ya. Kalau kita baca Quran itu ada perintah ya biasa saja, larangan ya biasa saja. Tapi ya jalan bukan semacam itu. Oleh sebab itu Kiai Suja itu yang memprotes Kiai Dahlan, Mbah Yai, kita sudah ngaji Al-Ma'un itu 3 bulan, tapi kenapa kok jenengan belum memindah ke surat yang lainnya? Kiai Dahlan merespon ketika itu, apa awakmu wis ngamalno Al-Ma'un? Nggih sampun to Mbah Yai. Piye carane awakmu ngamal? Yuk kita waos nalika kita salat. Jadi membaca Al-Ma'un di salat itu mengamalkan Al-Ma'un. Tapi maksud Kiai Dahlan itu bukan sekedar dibaca di dalam salat itu. Tapi betul-betulkah muridnya atau santrinya itu mengajarkan isi dari Al-Ma'un itu? Karena Al-Ma'un itu bicara pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Itu berat ini. Bicara tentang menyantuni anak yatim, memerangi kemiskinan. Itu kan berat. Terus Kiai Dahlan, karena salah satu teori pendidikannya Kiai Dahlan itu yaitu praksis sosial, Pak. Jadi mengajarkan sesuatu langsung dipraktekkan. Kata Imam Ghazali, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Mempraktikkan dalam teori pembelajaran, ngasih
contoh itu lebih mengena daripada sekedar berbicara atau berteorisasi. Makanya dakwah yang paling ampuh Pak, ya aksi sosial. Ngeruwong ngaji bagi supermi jelas rame gitu. Bareng ngaji sawali itu jelas rame. Nggak betul. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Ngasih contoh itu lebih efektif hanya sekedar berretorika atau berstatement. Jadi jalan itu ya kayak gitu. Makanya jalan menggiring muridnya, diantaranya Yesuja ke pasar untuk cari anak yatim dan juga orang miskin, kasih baju, kasih makan, kasih apa? Penginapan. Itu realisasi atau aktualisasi dari surah Al-Maun. Maka di tangannya Yai Dahlan, Al-Maun itu bisa mengguncang kampung kauman, mengguncang Jawa, mengguncang apa? Indonesia, mengguncang dunia. Sekarang Indonesia Muhammadiyah organisasi terkaya nomor berapa Pak? 4, meskipun pengurusnya miskin-miskin, tapi organisasinya apa? Soalnya KB sertifikat PP itu Pak sekarang, iya kan? Saya diceritani tetangga sebelah Pak, di sini yang infak itu pembebasan tanah, yang infak itu jamaah, tapi nanti ketika sudah disertifikasi nama Pak Yai. Padahal itu tidak hanya uangnya Pak Yai. Jadi kalau di Muhammadiyah kan semuanya langsung sertifikat apa? Sertifikat atas nama pimpinan pusat apa? Muhammadiyah. Nah, di tangan Yai Dahlan Al-Maun itu mengguncang dunia. Jadi Muhammadiyah itu lahir barokahnya Kiai Al-Maun atau Kiai Ar-Raital. Tapi kita Pak pengikutnya itu, kita sebenarnya tidak hanya mengajarkan Al-Maun, banyak surat yang kita ajarkan, tapi ngasih bekas atau enggak? Surat apa yang sudah bisa mengguncang Muhammadiyah Kanor Pak? Enggak ada. Tapi Yai Dahlan itu Al-Maun 100 sama. Yai Dahlan Al-Maun itu bisa mengguncang apa? Dunia. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Dan di bukunya Kiai Raden Haji tadi ketika menjelaskan tentang surah Al-Asr ya. Al-Asr itu kan bicara tentang 4 pilar keselamatan. Iman, kemudian apa Pak? Amal soleh, dakwah atau wasiat bil haq itu. Kemudian apa? Wasiat bisabr. Sehingga muncul istilah Islam, iman, ihsan. Dari Islam lahir disiplin ilmu fikih. Lahir disiplin ilmu apa? Fikih. Maka ilmu fikih itu ya bicara tentang sholat, zakat, puasa apa? Haji. Dari iman lahir ilmu apa? Tauhid atau rijal. Kemudian dari ihsan lahir ilmu, kalau istilahnya Raden Haji itu ilmu apa? Tasawuf. Ilmu tasawuf. Berarti dalam pandangan Kiai Raden Haji, tasawuf itu menjadi sebuah disiplin ilmu atau nama dari satu cabang dari apa? Disiplin ilmu. Sedangkan sebagian ulama yang lain Pak itu menolak. Misalnya teman-teman Salafi nggak mau menggunakan istilah apa? Tasawuf itu, sehingga cukup disebut ilmu akhlak atau ilmu tazkiyatun nafs. Itu ada dalil ya, ilmu akhlak ada dalilnya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim atau innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak atau tazkiyatun nafs qad aflaha man tazakka. Itu tazkiyatun nafs.
Tapi kalau ilmu tasawuf, istilah tasawuf tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada atau enggak? Enggak ada. Wong tasawuf itu berasal dari akar kata apa? Itu perdebatan, Pak, sampai sekarang tidak berujung. Ada yang mengatakan dari kata suf. Suf itu wol. Kenapa? Karena orang yang mempraktikkan ajaran tasawuf menggunakan pakaian yang terbuat dari wol atau suf atau bulu domba. Itu pakaian yang identik dengan gaya hidup kesederhanaan atau miskin. Dulu pakaian dari bulu domba itu lebih murah daripada pakaian dari kapas. Kalau sekarang kayaknya kebalik ya. Karena mereka mempraktikkan gaya hidup kesederhanaan, maka diistilahkan apa? Tasawuf, dari kata suf tadi. Ada yang mengatakan dari kata sofa. Sofa itu apa? Bersih gitu. Sofaul qalbi, kesucian atau kebersihan apa? Jiwa. Sehingga orang yang mempraktikkan tasawuf itu hatinya harus disucikan. Tidak hanya fisik ya, tapi apa? Hatinya. Karena ini ciri Kiai Mbah Soleh Darat ya. Tasawuf itu intinya mensucikan apa? Jiwa. Nek wong gayanya bertasawuf itu bukan sufi tapi sapi gitu. Itu apa? Sufi tapi bukan sufi tapi apa? Sapi. itu istilahnya Mbah Soleh Darat ya. Oke. Ada yang mengatakan dari Ashabus Sufah. Ashabus Sufah itu komunitas yang hidup di Masjid Nabawi. Mereka fokus pada keilmuan. Tokohnya siapa, Pak? Abu Hurairah itu. Pokoknya hidup itu ya digunakan untuk apa, Pak? Mencari ilmu. Sehingga Abu Hurairah itu kan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dikit-dikit an Abi Hurairah radhiyallahu anhu itu ya. Oke. Nah, istilah tasawuf enggak ada dalam Quran dan Sunnah. Tapi istilah tadi itu secara umum diterima gitu. Karena kita tidak fokus dari mana istilah itu muncul. Yang penting inti dari tasawuf itu bicara tentang apa, Pak? Purifikasi jiwa. Makanya oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam Hidayatul Atqiya ila Thariqatil Auliya, beliau mengatakan inna tasawufa kullahu lahwal ajabu. Sesungguhnya inti dari tasawuf itu ya bicara tentang adab. Bagaimana menjadikan manusia yang biadab menjadi yang beradab. Oke. Jadi intinya menurut Kiai Jalaluddin Najid ada istilah apa? Tasawuf. Bahkan Teladan Najid sendiri, Pak, itu pernah menulis buku namanya Tasawuf Baru. Cumanya saya cari bukunya itu nggak ketemu, Pak. Yang jelas dulu ada buku yang pernah ditulis oleh Kiai Jalaluddin Najid namanya Tasawuf Baru. Sebelum Hamka yang menulis Tasawuf Modern atau Tasawuf Al-Asri. Kalau bukunya Hamka itu mudah dicari sekarang, masih banyak dijual. Tapi bukunya Kiai Jalaluddin Najid Tasawuf Baru itu nggak ketemu, Pak, bukunya. Atau Pak Janawi Hadikusumo itu menulis Pustaka Iman, Pustaka Ihsan, bicara tentang tasawuf hakiki, yaitu muncul istilah apa? Tasawuf. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang kita kaji tentang karakteristik pemikiran tasawuf Kiai Dahlan. Yang jelas Kiai Dahlan itu apa, Pak? Mempraktekkan ajaran apa? Tasawuf. Contohnya banyak ya di buku ini.
Sampai Yai Dahlan itu menulis nasihat di meja di ruang belajarnya itu. Nasihatnya untuk mengingat apa? Hisab di akhirat. Ya Dahlan innal haula a'dhamu dan seterusnya. Dulu di bukunya Pak Jalawi Hadikusumo itu ini suruh ngapalin hafalan. Itu nasihat Kiai Dahlan. Cumanya nasihat Kiai Dahlan itu banyak Pak. Tapi sekarang direduksi sama orang Muhammadiyah cuma yang dihafal hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di itu saja. Kayaknya nggak ada nasihat yang lain. Nggak, itu ya bagus Pak. Itu termasuk ada nilai sofistiknya. Hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di. Zamannya saya mergo golek urip. Wasiat itu masih relevan sampai sekarang itu. Dan itu penuh dengan nilai sofistiknya Pak. Yai Dahlan kalau nggak mendalam ilmu kebatinannya itu nggak mungkin berwasiat kayak gitu. Hidup-hidupilah Pak Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Ini nasihatnya sangat dalam Pak. Sampai sekarang relevan. Ternyata banyak orang yang bekerja di Muhammadiyah tujuannya tidak menghidupi Muhammadiyah, tapi apa? Mencari hidup. Padahal nasihat Yai Dahlan itu kan sudah cukup lama. Yai Dahlan saja meninggal tahun berapa? 1923. Sebelum berdirinya NU, Yai Dahlan sudah apa? Meninggal. Oke. Sekarang karakteristik pemikiran tasawuf Kiai Dahlan itu apa? Yang pertama itu tajdid. Tajdid itu apa? Pembaruan. Dalam arti Kiai Dahlan berusaha untuk mempurifikasi ajaran-ajaran tasawuf. Ajaran tasawuf itu nggak perlu dibid'ah-bid'ahkan. Tapi apa Pak? Dipurifikasi yang sesuai, yang belum sesuai dengan sunnah itu dibawa ke yang sesuai dengan apa? Sunnah. Kayak Imam Ghazali ketika menulis kitab Ihya Ulumuddin, karena Imam Ghazali melihat ada dikotomi antara ilmu fikih dengan ilmu apa? Tasawuf. Kalau orang ahli fikih itu ya bicara hukum saja. Kalau orang kebanyakan hukum Pak, legal formal, titik-titik hukum itu kan hitam putih tadi. Semuanya kalau nggak hitam ya putih. Hidup hitam putih itu enak atau enggak Pak? Kaku, nggak enak. Nggak enak Pak. Menjadikan orang keras itu. Semuanya kalau nggak halal ya haram. Di satu sisi ada kelompok al-mutasawwifin. Mutasawwifin itu yang penting dadi wong apik, ibadah sing kenceng, tapi tidak ada ilmu. Ini berangkat ke masjid banyak. Habis apa Pak? Sholat enek pengajian, metu kabeh. Itu kan berarti tidak ada keseimbangan Pak. Iya kan ya? Jadi mempentingkan ibadah, tapi ilmu tentang ibadah itu ditinggalkan. Dan di zaman Ghazali itu kayak gitu. Yang al-fuqaha ahli fikih itu ya bicara halal haram. Kalau enggak hitam ya putih. Al-mutasawwifin yang penting ibadah, memperbaiki hati, tapi soal keilmuan ya enggak usah diperhatikan. Lah Ghazali ingin mengharmoniskan Pak. Sehingga kitabnya dikasih apa? Ihya, menghidupkan ulumuddin, ilmu-ilmu agama. Bahwasanya fikih dengan tasawuf itu ada korelasi atau saling berkaitan, ya kan? Kita belajar sholat kan diawali dari syariat. Syariat sholat apa? Ya kita sholat sesuai yang disabdakan Nabi apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalau sholat kita sudah benar dari takbir sampai apa? Salam, sudah cukup Pak.
Belum, maka sholat yang kita praktekkan itu harus merubah diri kita. Apa Pak? Ya, sehingga banyak ayat mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Aqimis sholata li dzikri. Salat itu bukan hanya gerakan fisik, bukan verbal ucapan, tapi betul-betul orang yang melakukan salat punya konektivitas dengan Allah. Salat itu apa Pak? Menjadikan kita betul-betul ingat pada Allah, membangun relasi atau hubungan vertikal yang cukup kuat. Tapi juga ada hubungan horizontal. Makanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Berarti itu memahami apa? Hakikat. Memahami apa? Hakikat. Tapi untuk sampai pada hakikat harus thariqah dulu, butuh keistiqomahan. Sholat kita bisa nggak kita merasa terhubung dengan Allah? Nek kita sholatnya model gugur kewajiban Pak, jelas tidak Pak? Tidak mungkin sholatnya yang dipikir dari jam piro kan? Budal jamaah ke masjid itu berapa jam Pak? Nek jenengan berpikir materialis itu nggak menguntungkan Pak, jamaah di masjid. Berapa jam Pak minimal? Setengah jam Pak ya. Kan waktu setengah jam hilang tuh Pak. Nek jenengan sholat apa Pak? Paket ekspres gitu. Kan nggak sampai 5 menit. Bisa save waktu berapa menit gitu. Ya makanya tadi butuh thariqah. Thariqah itu yang paling apa? Susah. Nyari ilmu juga butuh apa? Thariqah atau tirakat. Tirakat nyari ilmu apa Pak? Hah? Ya macam istiqomah budal. Terus apa? Semacam-macam. Itu berat ya. Ya kembali ke tadi. Berarti Ghazali ingin mengharmoniskan antara fikih dengan apa? Tasawuf itu. Dan orang nggak mungkin lompat bisa jadi makrifat tanpa melalui apa? Syariat. Maka syariat ini harus diistiqomahkan. Jadi apa Pak? Thariqah baru ke hakikat. Kalau sudah ke hakikat masuk ke makrifat. Ngomong kayak gini Pak, di Muhammadiyah nggak ada. Lah kembali ke tadi ya. Jadi corak tasawuf Ahmad Dahlan itu purifikasi. Ya contoh di dalam bukunya Kiai Haji Raden Hijit. Kiai Dahlan ketika menjelaskan syarat diterimanya ibadah itu 2. Ini sebenarnya milik bersama Pak, tapi yang sering mempopulerkan itu teman-teman salafi. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah sesuai dengan tuntunan Nabi. Karena dipopulerkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Dan buku itu dibaca oleh Kiai Dahlan. Sekarang teman-teman salafi setiap kajiannya Pak, syurutu qabulil amal, pasti itu jenengan mau dengar salafi siapa saja. Yang pertama al-ikhlas, yang kedua apa Pak? Mutaba'ah. Dalilnya apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihah. Amal soleh itu pasti harus sesuai dengan tuntunannya Nabi. Wala yusyrik bi ibadati rabbih apa? Ahada. Itu namanya apa? Ikhlas. Ya memang ini kan disepakati Pak ya. Disepakati ya. Makanya Kiai Dahlan dengan mengutip buku apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, syarat diterima ibadah apa? 2. Kalau tasawuf lebih ikhlas, pokoknya ikhlas Pak. Tapi amalannya sesuai dengan sunnah atau tidak, itu urusan lain. Sehingga la ilaha illallah boleh pakai musik, pakai apa lagi Pak? Joget-joget dan seterusnya. Kan banyak ajaran tasawuf yang kayak gitu Pak. Hah? Ibadah tapi kelihatannya seni Pak.
Nah itu ya. Ini sholawat atau hiburan? Kalau sholawat itu kan ibadah Pak. Atau ini hiburan? Ya, yang betul yang apa Pak? Dua-duanya. Tapi itu yang menarik ya, makanya ngaji di Muhammadiyah itu gak menarik Pak, orang yang sholawatan. Terus nggak ada apa Pak? Mangani juga enak. Terus apa juga? Nggak ada humornya gitu. Kenceng weh. Kadang ngaji malah diseneni tuh Pak. Wis budal ngaji seneni kalau gini. Nah itu corak tasawufnya Yai Dahlan ya. Yang pertama purifikasi. Dan contoh yang lain, Yai Dahlan itu pernah mengaku mendeklarasikan diri sebagai ulama usul. Ulama usul itu ulama yang jahat. Pada bulan Maulud 1335 Hijriah. Ini Masehi berapa Pak? Di hadapan para penghulu-penghulu, khotib-khotib dan para ulama serta kiai-kiai yang hadir di serambi Masjid Besar Yogyakarta, Yai Dahlan menerangkan tentang kerusakan umat dan menerangkan sifat-sifat ulama su. Yai Dahlan berkata, marilah kita sekarang mengajak ulama su untuk mengakui bahwa ulama su, ulama dajjal adalah diri kita ini. Dan saya Ahmad Dahlan termasuk ulama su yang merusak agama Islam. Jadi Yai Dahlan itu bukan orang yang sok suci ya. Kalau orang sok suci ya ngapain kita ngaku sebagai ulama apa? Su atau ulama dajjal. Itu istilah Ghazali. Ghazali dalam Ihya itu membagi ulama itu dua. Ulama ul akhirah, ulama yang orientasinya apa? Akhirat. Yang kedua ulama usul, ulama yang orientasinya apa? Dunia. Dan bahkan Yai Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah Pak, ini di bukunya Kiai Suja, belum banyak diungkap. Yai Dahlan mendirikan Muhammadiyah itu terinspirasi dari Al-Imam Al-Ghazali. Dan sekarang Imam Ghazali itu kan diklaim ulamanya NU, musuhnya Salafi Pak. Nih, ulama Salafi nggak mau menerima Ghazali. Jangan coba kalau punya teman Salafi, jangan ceritakan Ghazali. Ghazali itu bukan rahimahullah ta'ala, tapi ghafarallahu lah. Bukan semoga Allah merahmatinya, tapi semoga Allah mengampuninya. Jadi Ghazali itu dituduh banyak melakukan bid'ah. Ihya Ulumuddin itu kitab yang isinya banyak koleksi hadis dhaif, bahkan maudhu. Kalau jenengan ingin tahu contoh-contoh hadis dhaif dan bahkan maudhu, itu ya kitab Ihya Ulumuddin. Tapi kalau kita di Muhammadiyah itu menyikapi kitab Ihya Ulumuddin, ya tidak kita kultuskan sebagaimana kitab yang lain. Yang baik kita ambil, yang jelek ya ditinggalkan. Kalau pandangan kita kan macam. Lah Yai Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah itu beliau banyak merenungkan ucapannya Ghazali. Ghazali bilang apa? Innama fasadati ra'iyatu bi fasadi al-muluk. Sesungguhnya rusaknya rakyat itu sebab rusaknya pemerintah. Masih relevan Pak sampai sekarang? Relevan ada nggak? Ini atas korupsi, bawah korupsi. Pejabat kita mulai dari proses itu Pak, pencalonan itu sudah masalah semuanya. Rakyat juga masalah. Masalahnya apa? Kalau nggak punya uang, nggak mungkin jadi. Rakyatnya juga sama Pak.
Sopo sing ngekei duwe akeh tak wilayah kan semuanya bermasalah itu. Sehingga ketika jadi pejabat ya sudah, yang pertama memikirkan bagaimana modal itu kembali. Kan gitu Pak ya. Terus bagaimana memilihkan rakyat? Rakyat itu juga dipikirkan. Ya memang rakyat ketika memilih juga karena pertimbangannya uang. Kalau pejabat itu melakukan korupsi, rakyatnya juga pasti sama Pak. Meskipun nominalnya kecil. Nah, itu jelas Pak, itu jelas. Lagi Dahlan itu melihat ketika itu ada kerusakan mental rakyat. Ya, karena sebabnya apa? Penguasa yang dolim, yang korup dan seterusnya. Terus Imam Ghazali bilang wa fasadul ulama wa fasadul muluk bi fasadi ulama isu. Kerusakan pemerintah itu karena kerusakan ulama yang ulama pokoknya kalau kebijakan pemerintah, ucapannya pemerintah ya didukung 100%. Meskipun haram, kalau bisa dikeluarkan fatwa yang halal. Sehingga ulama sudah tidak menyuarakan kebenaran, tapi yang penting dapat posisi jabatan. Terus ya dapat proyek tadi Pak. Itu Ghazali sudah bicara Pak itu. Ghazali bicara, penggemar Ghazali itu siapa Pak? Pengkultus Ghazali ya Pak? Tetangga sebelah. Seharusnya tetangga sebelah juga lupa nasihatnya Ghazali. Tapi yang meresapi nasihatnya Ghazali justru ya apa? Dahlan. Dan Yai Dahlan itu bergerak untuk mendirikan apa Pak? Organisasi amar ma'ruf nahi mungkar. Itu jangan sampai saya jadi ulama terus apa Pak? Enggak merespon kemaksiatan atau enggak bisa menjadi kontrol dari apa? Pemerintah. Yai Dahlan punya hubungan yang baik dengan Hindia Belanda, tapi beliau kan kritis, punya strategi Pak. Ibaratnya bukan sekedar apa? Bebek atau ikut pemerintah gitu ya. Oke. Itu yang pertama. Kemudian corak tasawuf Yai Dahlan sampai jam 09.00 Pak. Berarti ini yang terakhir. Padahal cek akeh ya. Yaitu tidak terikat pada thariqah apa? Tertentu. Karena tasawuf itu kita tadi sudah sedikit bahas ya. Tasawuf identik dengan apa? Thariqah. Ya karena tadi tangga untuk mencapai ma'rifatullah itu kan ada 3 tadi. Syariat, thariqah, terus apa Pak? Enggak, hakikat. Hakikat 3 itu kan sudah pernah kita bahas. Syariat ilustrasinya kayak apa Pak? Nek isun jawab iso mulai. Mesti lupa. Syariat kayak apa Pak? Kayak perahu. Terus apa? Thariqah kayak apa? Kayak laut. Terus hakikat kayak apa? Enggak, kayak mutiara yang ada di dasar apa? Laut. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan mutiara di dasar laut itu, yang kita lakukan apa? Enggak, punya kapal. Kapal itu alat, itu ibarat syariat. Syariat itu kenapa kita sholat ingin usul kepada Allah kan? Kapal atau perahu itu syariat. Maka kalau kita punya kapal, kapalnya harus kokoh. Terus dibawa apa? Ke laut. Laut itu apa tadi? Thariqah, yaitu tempat kita
mendapatkan apa? Mutiara. Maka ketika sudah sampai di laut, kita menyelam ke bawah. Menyelam itu ya apa Pak? Menghayati, meresapi hakikat Allah itu. Sehingga kita mendapatkan apa? Mutiara. Oleh sebab itu, kalau kita sudah dapat mutiara, itu kan berarti makomnya hakikat. Hakikat itu berarti sudah usul, sudah sampai kepada apa? Allah. Ya. Di level yang kedua itu kan ada thariqah. Thariqah tadi diibaratkan dengan laut. Itu tempat yang mutiara itu ada. Thariqah itu ada yang formal, ada non formal. Thariqah non formal apa? Ya jenengan istiqomah dalam melakukan kebaikan, apapun jenis kebaikannya. Misalnya ngaji, istiqomah itu berarti thariqah. Kalau ngaji itu bisa menyampaikan kita wusul kepada Allah, atau minimal sampai ke surga. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman apa Pak? Sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Pokoknya seneng ngaji mesti jaminan surga. Jadi kan gitu. Oh, ada tinggi surga gak begini. Nah itu salah satu thariqah. Sebagai thariqah itu jenengan istiqomah dalam apa? Kebaikan. Tiap hari infak. Itu thariqah meskipun nominalnya apa? Sedikit. Tiap malam sholat tahajud. Apapun yang jenengan lakukan dari amal apa? Kebaikan. Tapi thariqah kan butuh istiqomah, Pak. Orang untuk istiqomah mudah atau enggak? Susah. Makanya ada ungkapan al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Bagi walinya Allah yang betul, Pak. Yang betul-betul wali Allah. Itu dikasih dua pilihan, istiqomah dalam kebaikan atau muncul karomah. Nek jenengan milih di Pak? Dikai kehebatan istiqomah ngaji yang malam apa gitu, malam Jumat. Ambek apa Pak? Nyekel godhong jadi duit. Milih di Pak? Nah, milah juga. Ngene jenengan angel dadi wali itu. Enggak pernah merasakan nikmatnya ngaji. Nah, makanya kalau wali betul itu tidak harus wali itu diukur dengan apa Pak? Kesaktian, tapi istiqomah dalam apa? Melakukan kebaktian, kebaikan. Itu thariqah yang non formal atau tidak diinstitusikan. Tapi ada thariqah yang diinstitusikan, artinya dilembagakan ya. Sehingga ada beberapa arkan thariqah, rukun-rukun thariqah. Yang pertama mursyid. Mursyid itu guru spiritual. Yang kedua murid. Murid itu orang kan yang menghendaki Pak, atau salik itu sama. Muridin, salikin itu sama ya. Salik itu orang yang berjalan. Kan man salaka thariq. Salikin itu maksud orang yang berjalan, yaitu perjalanan spiritual menuju Allah. Murid itu orang yang menghendaki, maksudnya menghendaki ingin sampai kepada Allah. Ini murid-murid sekolah itu maksudnya muridi al-ilmi, orang yang menghendaki apa? Ilmu, gitu ya. Ada murid. Kemudian ada baiat. Baiat, Pak. Dan di thariqah Naqsabandiyah, Pak. Baiatnya dikemuni mori dikafani, Pak. Jam 12 malam. Dikafani, nanti sebelum subuh dibangunkan.
dibangunkan, baru diajari zikir-zikir. Jadi bagian dari thariqah ada zikir-zikir khusus yang diamalkan, yang agak aneh Pak. Biasanya di masjid atau namanya ribat Pak. Ribat itu ya tempat untuk olah spiritual itu Pak. Kan ada masjidnya, ada musolanya, itu di kiblatnya itu biasanya dipasang foto mursyid. Foto apa? Mursyid, karena dalam melakukan perjalanan spiritual supaya sampai kepada Allah, jenengan nggak boleh sombong Pak, budal-budal jiwi. Gak enek sing membimbing, kan ya terjadi apa Pak? Kesesatan. Dikira sudah wusul kepada Allah, ternyata wusul kepada setan Pak. Jadi dia salah. Sehingga orang sholat itu kan ingin wusul kepada Allah. Kenapa kok dipasang di depan di tempat imamam, supaya wusul kepada Allah itu mudah, karena mursyid itu dianggap sudah apa Pak? Berpengalaman. Jenengan ke Surabaya itu kalau dengan driver, supir yang ahli, daripada cari jalan sendiri kan lebih enak. Nggak, itu ilustrasi mereka kayak gitu Pak. Nah itu model apa? Model thariqah itu. Nanti ada wirid-wirid semacam-macam, tergantung apa? Thariqahnya. Ada amalan-amalan apa? Khusus. Kalau wahidiyah ya sayyidi ya Rasulullah, itu ada amalan-amalan tertentu ya. Nah, Kiai Dahlan meskipun beliau bertasawuf, tapi tidak ada penjelasan beliau mengikuti aliran tasawuf atau thariqah tertentu. Sehingga Kiai Dahlan bertasawuf, tasawuf itu hanya ya akhlak situ. Terus yang menarik Kiai Dahlan, tasawuf itu amali, harus ada bukti konkret gitu. Kiai Dahlan bertasawuf, mendirikan sekolah. Bertasawuf mendirikan apa? Rumah sakit, hospital, panti asuhan. Itu tasawuf yang produktif, bukan tasawuf yang apa Pak? Hah? Kan yang produktif itu kan ya jalan. Muhammadiyah itu ada tulisan Muhammadiyah lahir dari seorang kiai tasawuf. Yang selama ini kan tasawuf diidentikan, orang bertasawuf itu menghindari apa? Keduniaan. Sehingga orang yang bertasawuf identik miskin. Tapi kata zuhud itu kan ternyata apa Pak? Zuhud itu tidak harus miskin. Boleh kita kaya, tapi hati kita tidak tergantung pada apa Pak? Dunia. Kan itu. Jadi fakdu ala qati al-mal, memotong ketergantungan hati pada dunia. Tapi bukan fakdul mal, bukan berarti sama sekali tidak punya apa? Harta. Tapi kan untuk menempatkan ini nggak mudah loh Pak. Banyak orang yang kaya ya memang hatinya tergantung pada dunia. Ketika kaya tapi hartanya tidak memiliki barokah terhadap Islam, suruh nyumbang juga susah Pak. Karena ada juga untuk dirinya sendiri kan. Bisa jadi orang miskin, ternyata yang repot itu naik miskin terus hatinya juga tergantung pada apa Pak? Dunia. Dijak ngaji ya ora iso mergawi. Tapi mergawi full, tapi juga kaya Pak. Diajak ke masjid, saya sibuk bekerja. Diajak ngaji, sibuk bekerja. Kan dunia ora olah, akhirat. Lah kowe sing dadi masalah kan kowe iki. Mungkin itu saja kajian kita karena waktu kita sudah cukup, sudah habis ya. Intinya kita mengenal dua corak tasawuf
Yai Mbah Yai Ahmad Dahlan, meskipun ada yang lainnya, yaitu tasawufnya apa tadi Pak? Purifikasi, kemudian tidak terikat pada thariqah. Jadi tasawufnya Mbah Yai Ahmad Dahlan akhlaki dan juga Pak amali, sehingga Yai Dahlan kiai yang bertasawuf tapi tetap berproduktif dan mengukir sejarah. Itu lahirnya Pak Muhammadiyah. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.